Baik, kita akan coba berikan mengerucut ke poin-poin bagaimana cara bersyukur. Yang pertama, lisan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana tadi kita bilang, Nabi SAW bilang Alhamdulillah dalam nikmat dan juga dalam ujian bahkan. Dengan bersangka baik kepada Allah kalau ujian ini baik buat dia. Kemudian yang kedua, menggunakan nikmat pada ketaatan. Nah ini penting sekali. Kesehatan dipakai untuk sholat, untuk puasa, untuk bekerja cari rezeki halal. Bukan untuk maksiat. Karena sangat tidak pantas kalau kita diberikan sebuah fasilitas lalu kemudian kita pakai untuk melanggar. Kayak antum kerja di perusahaan begini, dikasih fasilitas gaji, apalah fasilitas kantor mungkin ada di sini misalnya, lalu justru kita melanggar peraturan perusahaan. Kan tidak berimbang. Harusnya balance, diberikan fasilitas, dibalas dengan kualitas kan gitu. Harusnya kita balas dengan yang baik. Nah seperti itulah kalau nikmat Allah sedang diberikan kepada kita. Jangan digunakan kemaksiatan. Jangan teman-teman sekalian justru dipakai untuk maksiat kepada Allah, untuk berzina, untuk mabuk, untuk apalah, membunuh, apa segala macam, ini tidak boleh. Ya, harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian juga dianjurkan agar kita sujud syukur. Sujud syukur. Nah sujud syukur ini teman-teman yang ketiga tidak harus berwudu. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan, bahwasanya Nabi SAW kalau dapat berita gembira aja di kuping beliau, maka beliau langsung sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Nah, ini sujud tinggal cari arah kiblat sujud syukur walaupun tidak dalam kondisi tidak berwudu. Karena ini beda, bukan sujud solat ya. Maka kita harus fahami kalau kita juga disunnahkan untuk sujud syukur ya. Dan ada satu zikir pagi petang saya sarankan untuk tidak luput dari kita di pagi baca ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falillahil hamdu ya. Walaka syukur. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini di pagi hari, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan pada hari ini dan engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu pasti darimu dan tidak ada sekutu bersamamu, maka segala pujian dan syukur atau terima kasih untukmu. Kata Nabi SAW, siapa yang baca sekali saja ini, faqad adda syukra yaumihi, maka dia seperti sudah menunaikan tugas syukurnya di pagi itu kalau dia baca pagi hari. Wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi, dan siapa yang menyebutkan zikir ini, doa ini sekali saja sore hari, maka secara otomatis dia seperti sudah menunaikan syukur sampai besok pagi lagi. Dan ini salah satu doa syukur yang sangat baik untuk kita baca. Yang keempat teman-teman, tanamkan rasa qanaah atau puas. Merasa puas dengan pemberian Allah. Bagaimana caranya? Tadi saya bilang kaidahnya, lihat orang yang lebih rendah dari kita dari sisi nikmat. Lihat orang yang lebih rendah. Teman-teman dapat gaji UMR misalnya berapa? 4 juta, 4,8 atau berapa misalnya. Jangan lihat orang yang sudah jadi manajer di perusahaan kita lebih besar, 7-8 juta misalnya gajinya. Lihat orang yang belum punya pekerjaan, orang yang pengangguran, orang yang lebih rendah gajinya. Supaya kita bersyukur, muncul sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan hadis dengan sanad sahih, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau hamba yang selalu menjaga hubungan baik sama Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Dan jadilah hamba yang paling suka puas terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Dan dengan itu berarti otomatis akan ditambah nikmat. Karena kaidahnya tadi kalau kita ya bersyukur akan ditambah. Yang kelima yang kita harus lakukan adalah berbagi dengan orang lain. Berikut juga membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik yang setimpal. Teman-teman sekalian, ada satu poin penting dalam Islam yang harus kita fahami. Sedekah itu berbagi dengan orang lain dari apa yang Allah berikan kepada kita.
Apakah sedekah harta, sedekah ilmu yang kita ajarkan kepada orang, nasihat, saran, ide, ya. Semua itu adalah hal yang sangat baik ya untuk kita lakukan. Dan kita berbagi dengan orang lain. Ada misalnya perusahaan kita maju, lalu ada yang tanya, bagaimana kiat suksesnya? Ceritakan, biarkan orang maju juga. Ini dalam Islam diajarkan begitu. Kita beda dengan pemahaman kapitalis yang biasa menganggap orang kalau berbagi berarti dia akan kehilangan dong resep makanan, resep suksesnya, rahasianya dia, gitu kan? Atau kalau dia keluarin duit 1 juta, dia keluarin 100.000. Berarti secara hitung-hitungan menurut kapitalis 100.000 kurang 1 juta kurang 100.000 jadi sisa 900.000. 100.000-nya dianggap kerugian bagi mereka. Islam tidak seperti itu. Yang kita keluarkan 100.000 itu dalam Islam justru itu investasi yang sebenarnya. Kita keluarkan bukan hilang, jangan dianggap pengeluaran, tapi dia sebuah investasi yang besar yang kalau kita keluarkan Allah menganggap itu pinjaman. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah, lalu Allah lipat gandakan dengan lipat-lipat ganda yang sangat banyak. 100.000 itu tidak akan kembali, tidak akan dicatat di buku amal kita 100.000, tapi lipat ganda menjadi 10 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak, dan Allah bisa ganti berlipat-lipat ganda dari apa nilai yang sudah kita keluarkan. Itu kaidahnya. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman, dan jangan tanamkan sifat kapitalis dalam diri kita. Karena mereka selalu mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak akan ketemuin. Menabung selalu pelit, tidak mau keluarin. Tapi kalau kita berbagi sedekah pangkal kaya, kaidah Islam ini akan selalu mengeluarkan. Dia tidak bisa ketemu, satu nahan, satu keluarkan. Coba pakai resep ini. Berbagi dengan orang lain. Maka pastikan itu salah satu bentuk syukur yang akan mendatangkan nikmat melimpah kepada kita. Makanya termasuk juga dalam hal ini teman-teman sekalian, selain kita berbagi sama orang lain, tadi saya bilang kita harusnya juga membalas kebaikan orang lain dengan yang setimpal. Apa saja? Orang memberikan apa kepada kita, makanan misalnya dikirim tetangga, kita balas dengan makanan. Kita diberikan pakaian, kita kasih pakaian. Kita diberikan apa saja jasa, kita balas juga yang setimpal, gitu kan? Dan ini semua adalah perintah Nabi SAW. Di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik pada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak mampu menyamakan atau memberikan balasan, maka minimal ya doakan kebaikan sampai kalian merasa sudah membalas kebaikan dia. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, man sunya ilaihi ma'rufa, siapa yang telah terbuat baik orang lain, berbuat baik orang lain kepadanya, faqala li fa'ilihi, dia mengatakan kepada orang yang sudah berbuat kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, qad ablaga fis sana, dia telah mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Jadi usahakan selalu mengucapin sama teman-teman yang bantu apa saja, walaupun hal kecil, pulpen kita yang diambilkan, sendal mungkin apa saja hal kecil, kita selalu mengatakan jazakallahu khairan kalau laki-laki dan jazakillahu khairan kalau perempuan. Cuma saya lihat beberapa teman-teman kita yang sudah ngaji ini, mereka sering menghilangkan khairannya. Mereka cuma bilang jazakallah, jazakallah. Jazakallah artinya semoga Allah balas. Apa? Khairan. Khairan itu maksudnya kebaikan. Jadi kita harus ikuti dengan khairan. Dan tidak usah tambah dengan kathiran misalnya, cukup. Jazakallahu khairan. Dan siapa yang telah bersyukur dan berterima kasih pada manusia, dianggap dia telah berterima kasih kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih kepada Allah. Lihat orang-orang terdekat kita. Teman-teman di sini yang datang dari luar kota perantauan, kalau masih punya orang tua di kampung sana, terima kasih sama mereka. Bukan setahun sekali pada saat mudik, bukan di saat ada kesempatan, setiap hari. Kalau perlu sebelum aktivitas, telepon mereka. Ibu, ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu enggak? Ada yang perlu saya kirimin dari Jakarta enggak? Ada yang ini enggak dibutuhin atau apa misalnya, dibutuhin misalnya.
Kalau mereka bilang tidak, baik, tolong doakan saya 1 menit atau setengah menit saja. Minta keriduan mereka, minta doa mereka. Maka itu bentuk syukur kepada manusia. Orang yang terbaik adalah orang tua kita. Ya, disebutkan dalam sebuah kisah di Saudi, teman-teman, ada orang sudah divonis di pengadilan, dia akan dipenjara kalau tidak salah 10 tahun. Tapi dia nggak salah orang ini. Dia nggak salah. Memang ada orang yang membuat sertifikat tanah palsu segala macam, itu merekayasa data, itu menang di pengadilan dan dia yang justru disalahkan, dianggap dia yang memalsukan di balik fakta. Sekitar 1 jam lagi akan ada keputusan hakim. Dia masih di pengadilan. Di saat itu dia masih boleh keluar gitu, ya. Maka dia sempat menelpon seorang syekh, seorang ulama di sana, ceritakan fenomena, lalu dia mengatakan, apa saran Anda? Ini sudah jelas secara realita saya akan dipenjara, padahal saya tidak salah. Pertanyaan syekhnya, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Dia bilang ada, tapi tinggal ibu saya, ayah saya sudah meninggal. Kata syekhnya, ibumu tinggal sekota sama kamu? Dia bilang iya. Baik, mau dengar saran saya? Mau. Sekarang kamu keluar dari pengadilan, cari restoran terbaik yang bisa kamu dapat, beli makanan terbaiknya, pergi makan siang bersama ibumu. Kata orang ini, syekh, saya sebentar lagi divonis penjara 10 tahun, bagaimana saya bisa mau beli makanan buat ibu saya lagi? Kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya silahkan. Kayaknya diikuti sama dia. Dia keluar, dia beli makanan terbaik, dia pergi ke rumah ibunya. Dia gak cerita apa-apa. Tapi subhanallah, ibunya kaget karena tidak biasa datang siang hari makan siang sama ibunya. Dia bilang, ibu ini saya berikan makanan terbaik, saya mau makan sama ibu. Kata dia, semenjak dia duduk, ibunya terus mendoakan. Semoga Allah mudahkan urusanmu nak, semoga Allah begini dan begitu. Ibunya terus doakan. Subhanallah, beberapa menit setelah dia duduk sama ibunya, ditelepon oleh pengadilan dan ada pengacara yang di sana. Kalau ternyata orang yang menipu, yang sedang menuntut dia itu, ternyata terbukti palsu semua surat-suratnya dan dituntut oleh pihak lain. Dan terbukti surat dia yang benar, maka dia bebas. Dia telepon syekhnya. Syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syekh, berita gembira. Saya nggak jadi divonis. Kata syekhnya, kira-kira menurut kau apa sebabnya? Dia bilang, doa ibu saya. Doa ibu saya. Teman-teman sekalian, berdoa buat orang. Minta terima kasih sama mereka. Ucapin terima kasih. Ada teman saya di Madinah, selalu cum laude, teman-teman sekalian. Saya sampai penasaran. Tidak pernah namanya keluar dari 10 orang yang juara pertama. Dan di kampus kami dulu dikasih 1.000 real. Saya memang orangnya cerdas. Tapi saya tanya dia, apa rahasianya? Kenapa kamu bisa begini? Itu kalau malam ujian, saya lihat sendiri. Di masjid kampus kami, maghrib isya dia datang berdua sama temannya. Dia kebetulan orang asli Madinah. Sekarang beliau sudah doktor, sudah lagi nyusun mengejar mendapat profesornya. Semoga Allah mudahkan. Beliau duduk sama satu temannya dari Sudan. Kemudian ngomong, cuma belajar murajaah sedikit, mengulangi materi maghrib isya. Besok nilainya dari 199, 98, ada yang 100. Bagus nilai. Orang semua belajar dari habis maghrib sampai begadang, ada yang begadang untuk dapat nilai bagus besok. Dia tidak. Saya tanya apa rahasianya? Dia bilang, saya selalu setiap pagi sebelum keluar ke sekolah kampus, walaupun bukan ujian, datangi ibu sama ayah saya. Lalu saya cium tangannya, saya ucapkan terima kasih, saya tanya kalau butuh bantuan apa. Hitungan detik. Habis itu mereka doakan saya pergi. Saya sangat yakin itu sebabnya. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Terima kasih bukan cuma sama orang tua, sama siapa saja kerabat kita yang pernah punya jasa sama kita, sama siapa saja manusia yang pernah buat baik sama kita. Kata Umar radhiyallahu anhu, cara berterima kasihnya luar biasa. Kalau ada orang yang mengingatkan satu aib saya, kata Umar, satu kesalahan saya, ini salah hai Umar, luruskan. Misal, maka saya akan berterima kasih pada orang tersebut seumur hidup saya. Bukan sekali aja terima kasihnya. Umar bilang, saya akan terus terima kasih sama dia seumur hidup. Saya akan ingat terus kebaikan itu karena dia mengingatkan kesalahan saya. Itu mengingatkan kesalahan, bagaimana kalau orang itu kasih kebaikan kepada Umar? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus siap mengabdi kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Jadi bagaimana kebaikan orang dibesarkan dan dinilai, kita berterima kasih dan menilainya, maka itu bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang dianjurkan.